Demi Allah, Ibrahim alaihissalam pernah mau ribut sama bapaknya karena bapaknya asalnya mau berhala, mau ribut sama bapaknya. Allah tegur, Ibrahim, sadar kok, itu bapakmu, tapi dia mau berhala. Ya Allah, bagaimanapun dia bapakmu, kau yang keluar, kau mengalah, jangan ribut sama bapakmu. Adik-adik, kalau mau selamat bos, mau sukses usahamu, mau sukses pekerjaanmu, birrul walidain. Saya sering ditanya orang, ini motivasi buat adik-adik, bukan takabur ya, wallahi bukan takabur. Saya kalau nama lengkap saya kan Doktor, Dasat Latif, SOS, SAG, MSI, PSD. Doktor saya ada 2 bos. Satu doktor dalam negeri, satu doktor luar negeri. Satu doktor bidang hukum, satu doktor bidang komunikasi politik. Bersamaan waktunya, beda negara, nggak masuk akal. Apa orang bilang, bagaimana caranya Ustadz? Muliakan orang tuamu bos. Kalau kamu ujian telepon orang tuamu minta didoakan, aman, kecil jadi dokter, kecil. Maka muliakan orang tua. Adik-adik sekalian, kalau mau kau pergi kuliah, mau sekolah, minta doa orang tua, cium tangannya, kalau perlu cium kakinya. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat wajahnya Allah di dunia, tapi saya tahu bagaimana caranya supaya Allah tersenyum kepada aku. Maka Nabi menjawab, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Maka ada 3 golongan orang yang tidak diterima ibadah Ramadannya di bulan suci Ramadan. 1, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bos, dedek cewek, woi, mau kau lihat buktinya? Lebih kau santun sama cowokmu daripada bapakmu? Mau lihat bukti? Coba periksa wallpapermu. Hei, siapa foto di situ? Fotonya bapakmu. Saya ujian mahasiswaku di Unhas toh, ujian final test, tidak boleh pegang HP, nanti kau kerjasama melalui WhatsApp, simpan sudut kanan meja. Saya jalan dah keliling-keliling, wih ada HP, bocah betul cowoknya, dek gagahnya cowokmu putih bersih. Dia bilang, Ustaz ndak gaul. Siapa ini dek? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea Ustaz. Oh artis ini, nah kenal kau dek? Tidak. Pernah kau miss call? Tidak. Pernah kau kirimi pulsa? Tidak. Dongok. Ganti itu. Apa ini tuh artis kau simpan di situ? Nah kenal kau. Ganti itu. Pasang fotonya bapakmu. Tunggu dulu Ustaz. Ayo Ustaz, sudah terhapus Ustaz. Jago ketawa. Dek, saya tidak masuk akal kalau ada perempuan kurang ajar sama orang tuanya. Karena kalian akan menjadi orang tua yang sangat menderita. Kalau ada, Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Kenapa? Karena ada kesusahan perempuan yang tidak pernah dirasakan laki-laki. Apa itu? 1, mengandung. Hamil. Ibu pernah merasakan hamil? Paling setengah mati itu ibu-ibu hamil. 9 bulan tidak pernah tengkurap. Masa ada orang yang habis terkurap? Tak mungkin bos. Paling gayanya gaya pasrah. Jalan. Kedua sudah selesai. Sedikit lagi. Coba. Ya. Yang kedua, apa? Melahirkan. Ada ndak perempuan melahirkan senyum? Ayo, saudara Irfan. Mantan-mantan dia selebriti, artis, dirinya cantik. Apa ndak menderita kalau melahirkan? Mantan-mantan dia kaya, artis, melahirkan keluar kona. Enggak Pak. Kita laki-laki paling menderita kalau ngidam. Sampai ada yang minta, Ustadz apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Berhenti kok. Makasih bodoh-bodoh itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik di lemari WhatsApp. Berhenti kau. Jangan juga keterlaluan ibu. Yang ketiga, penderitaan seorang perempuan yang tidak pernah dirasakan laki-laki. Apa itu? Menyusui. Maka adik-adik sekalian, tidak perlu kau kursus kiri kanan kalau mau hidup baik. Tidak perlu kursus bahasa Inggris. Muliakan saja orang tuamu. Ada orang dari kecil bahasa Inggris terus dia pun. Memangnya kalau kau berdoa meninggal mamamu kau bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother.
Tidak, paling kau pasal bugis juga. Puan, tatuluk kak kesi. Ayo, ya, birrul walidain, muliakan orang tua. Ada yang curhat sama saya, terutama yang curhat di Instagram. Dia maki-maki bapaknya, langsung saya tegur, jangan kau maki-maki bapakmu di ruang publik. Kau DM ke saya, jangan kau kasih baca semua orang. Orang tua aku tidak pernah ngurus saya, Ustadz. Kakek dan nenekku yang besarkan saya. Sekarang saya sudah kerja, baik penghasilan saya. Datang ibu bapakku ke rumah. Saya tidak tega orang tua saya karena dia tidak urus saya. Tidak ada artinya semua kerjaanmu ditambing darah dan dagingnya bapakmu yang mengalir di badanmu. Berhenti kau bicara kotor. Demi Allah, Ibrahim alaihissalam pernah mau ribut sama bapaknya karena bapaknya asalnya berhala. Mau ribut sama bapaknya, Allah tegur, Ibrahim, sadar kok itu bapakmu, tapi dia nyembah berhala. Ya Allah, bagaimanapun dia bapakmu, kau yang keluar, kau mengalah, jangan ribut sama bapakmu. Adik-adik, kalau mau selamat bos, mau sukses usahamu, mau sukses pekerjaanmu, birrul walidain. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat bagi kita ini pacaran. Jangan mau pacaran. Ada lagi bilang, Ustaz, pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i? Nah bilang, Ustaz, satu di Sumatera, satu di Jakarta. Jadi bagaimana kau pacaran? Video call. Itulah video call berzina. Pertama dia bilang, ya pakai headset ya. Ya coba kasih keluar lidahmu. Ya kasih turun di lehermu sedikit deh. Ya buka kancingnya satu. Jangan bos pacaran. Saya istri saya ketemu ibunya dalam pengajian. Hari Ahad saya ketemu, Jumat saya lamar. Dia bilang istrinya, mamanya, lihat dulu fotonya Ustaz. Tidak perlu. Lihat dulu paling tidak fotonya, tidak perlu. Nanti Ustaz tidak suka. Tidak, karena saya lihat fotonya bapaknya gagah, mamanya cantik. Tidak mungkin jauh-jauh dari sini. Buah pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali yang dibawa kelelawar. Jauh itu. Coba. Alhamdulillah, tidak pernah kenalan, tidak pernah ta'arufan, tidak pernah lihat fotonya, tapi begitu ketemu, Masya Allah, wanita tercantik di dunia. Hafal Quran lagi. Ikut pacaran. Adindaku sayang, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Sudahlah, itu pacaran membuat pintu masuknya mesum. Tinggalkan, tidak usah. Saya sudah hijrah Ustaz. Oh, hati-hati pemuda hijrah. Apa kau pikir setelah kau hijrah setan membuat kau tenang? Tidak, setan makin menggodamu. Ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mau sembelih anaknya, datang setan. Ibrahim, jangan kau potong bapak anakmu. Keterlaluan kau. Ibrahim ambil batu, lempar. Pergi kau. Bah! Lari setan. Apa dia tidak kembali? Dilempar. Sampai Bekasi, balik lagi. Digodanya istrinya lagi digoda. Hajar, kau tahu enggak mau dibawa kemana itu anakmu? Mau dibawa rekreasi. Bawa kau hajar, dia mau potong itu anaknya. Jangan sembarang, mana ada orang tua potong anaknya. Katanya perintah Tuhannya. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah Tuhannya, jangankan anakku, saya pun siap dia potong. Yang batu ishap ya, pergi kau lempar lagi. Kena kepalanya, sampai di Cilincing, balik lagi. Tempat. Gagal suami, gagal istri, dia datang ke anaknya. Il. Apa mas bro? Kau tahu mau dibawa kemana kau bapakmu? Saya tahu, saya mau dipotong. Dongo. Masa mau kau dipotong? Jangan bicara situ, lempar, kena matanya. Itulah simbol melempar 3 jumroh. Ketika kita haji 3 kali. Kenapa? Setan tidak pernah berhenti sebelum kalian berhasil digodanya. Ketika kalian hijrah, setan makin datang, dan pintu masuknya bagi mereka yang hijrah sombong, meremehkan orang yang belum hijrah, merasalah dia paling benar, baru belajar Islam 2 minggu, itu pun melalui YouTube, Instagram, baru 2 menit habis kuotanya, semua salah, semua hanya dia yang benar. Bahkan saya di Facebook dimaki-maki, ini Ustadz dasar cerita-cerita sunnah, kenapa kau tidak pelihara sunnah? Saya bilang, bagaimana kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tidak pelihara jenggot? Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot jadi ribut sama saya. Jangan. Pemuda hijrah, pintu masuknya itu kesombongan. Adik-adik sekalian, saya senang betul melihat kalian semua. Hijrah itu tidak sekedar memakai kata akhi. Hijrah itu tidak sekedar afwan.
Hijrah itu tidak sekedar jingkran celananya. Hijrah itu tidak sekedar jazakallah khair. Hijrah itu adalah menapikan sifat-sifat kesombongan. Karena itulah bisa masuknya setan di antara kalian. Sombong. Dan sombong itu ada 4 penyebabnya. 1, bertambahnya harta. 2, bertambahnya pangkat. 3, bertambahnya ilmu. 4, bertambahnya ibadah. Maka kalau ini yang dimiliki anak-anak, biasa sombong. Adakah ustadz sombong? Banyak. Ada ustadz sombong? Banyak. Di SMS tidak dibalas, di WhatsApp tidak dibalas. Kalau saya insya Allah saya balas Pak. Meskipun kadang-kala 2 minggu baru. Kan bertumpuk, jangan sangka buruk ibu. Bertumpuk bos. Ya. Nah Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, untuk cepat segera doa dikabulkan. Birrul walidain. Yang kedua, hindari maksiat. Yang ketiga, pelihara amanah. Apa amanah yang Allah berikan kepada kalian? Macam-macam. Ya. Saudara kita Irfan Hakim, apa amanahnya? Allah kasih selebriti. Kemana-mana orang mau foto-foto. Cakep. Itu amanah. Apabila anda salah gunakan amanah yang Allah berikan, maka tunggu. Inna azabi lazadid. Allah pasti kau kasih azab kau. Apa amanah adik-adik yang cerdas, ilmunya hebat, itu amanah dari Allah. Manfaatkan untuk agama. Adik-adik ahwat yang cantik-cantik, itu amanah dari Allah. Wajahmu yang cantik, suaramu yang merdu, itu amanah dari Allah. Jangan kau manfaatkan suaramu untuk menggoda laki-laki. Ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana laki-laki tidak bernafsu? Di mana dek? Di rumah aja. Coba kalau kau jawab, waalaikumsalam. Di mana? Di rumah. Ada apa tanya-tanya? Berhenti itu bernafsu sama kau. Ya, nah saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya 3 hal ini anda lakukan. Ada masalah, manfaatkan Ramadan. Akhir Ramadan ini 10 malam terakhir doa semakin makbul. Maka lakukan, berbuat baik sama orang tua, hindari maksiat, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya, maka Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ini saja, masih ada sisa waktu 5 menit. Barangkali ada saudara Irfan Hakim yang saya idolakan dari dulu kala. Mudah-mudahan tetap dalam iman. Amin. Amin, insyaallah. Ada yang mau bertanya? Cukup? Teman-teman ada yang bertanya? Jangan susah-susah bos nah. Ayo, itu ada satu. Oke, silakan. Berdiri. Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Hidayat. Ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, boleh nggak sih kita menghindar dari masalah? Menghindar dari masalah? Iya. Ya. Ya. Sudah? Ada lagi. Ya. Lanjutannya. Ya. Terus terkadang masalah itu bukan datang ke kita, bukan dari kita, ya, tapi dari teman kita. Jadi setiap datang orang itu bawa masalah mulu. Oke. Ya. Oke, cukup. Ya terlalu banyak bos, kasih jatah orang lain. Satu lagi nih. Satu, jadi 3. Iya. Ya, satu lagi. Tadi kan cara mempercepat doa itu ya, salah satu ada birrul walidain. Tua, iya, ya. Orang tua ya. Seandainya udah nggak ada orang tua, boleh nggak sih kita ngangkat orang tua gitu? Boleh bos. Satu, yang terakhir dulu, yang ketiga. Iya. Satu, orang tua sudah meninggal, bagaimana cara berbuat baiknya Ustadz? Satu, doakan. Minimal doa Allahumma ghfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi doa tidak harus bahasa Arab. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini cowok? Mamanya mau didoakan ternyata diminta jodoh. Enggak. Boleh. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya. Lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Bagi orang tua sudah meninggal. Yang kedua, meskipun terjadi selisih di antara para ulama, apa itu? Bersedekah atas nama orang tua. Ustadz, saya mau terang kuburnya orang tuaku. Kirimi pembeli lampu di masjid. 1 juta 10 watt, 500 ribu 5 watt, 100 ribu 1 watt, 50 ribu lilin, 5 ribu korek, 2.000 obat nyamuk. Sedekah meskipun terjadi. Yang ketiga, mengunjungi kerabatnya. Yang pertanyaan kedua, ada orang selalu datang bawa masalah.
Saya malah alhamdulillah, berarti Allah pilih saya untuk menjadi penolong buat dia. Dan tidak semua orang bisa diberikan amanah seperti itu. Maka tolong, paling tidak kita tolong dengan memberi solusi, doakan. Jangan, kau sudah tidak kasih orang solusi, kau marah. Kau ada masalah, datang lagi sama saya, datang lagi sama saya, datang lagi. Sudah kau begini, kau sudah tidak bantu orang, kau marah-marahi. Ya, yang ketiga, bisakah kita menghindar dari masalah? Bukan tidak menghindar masalah, karena tidak mungkin tidak ada masalah. Apa susahnya Allah memenangkan beliau Rasulullah di pedang Uhud? Apa susahnya Allah mengislamkan orang-orang kafir pada saat itu? Allah mampu lakukan, tapi kenapa Allah berikan masalah seperti itu? Supaya ada bekalmu bos masuk surga. Kalau tidak ada amal kebaikanmu, apa nanti kau masuk surga? Polos, tidak ada kulkasnya, tidak ada televisinya. Wah, sudah mi? Ya, waktu sudah mau habis. Apa lagi? Oke, satu lagi mungkin dari Ahwat. Silakan. Dari permisi. Ahwat. Bos, hadiah. Tadi saja tidak bertanya, kasih hadiah. Saya kasih kau hadiah. Nih. Ya. Ya. Oh, boleh foto sebentar, bos. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya mau nanya nih, misalnya ada seorang anak itu pengen banget umroh, tapi di sisi lain orang tuanya tuh nggak ada, belum sama sekali umroh gitu. Jadi yang mana yang harus didahulukan? Tapi orang tua. Orang tua. Sudah Iya. panjang cerita, waktu terbatas. Orang tua, ya. Ya, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Kemudian yang kedua, cari suami yang bisa kasih umrah kamu. Nah, itu bagus. Nah, kalau masih ada mau bertanya, silakan kunjungi channel saya. Wih, promosi. Apa channelnya Ustadz? Ya, Channelnya buka apa? aplikasi YouTube, tulis saja nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan itu. Wih. Nah, sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Nah, gini bos, like. Ya kau kasih begini, nggak enak dia kau kasih begini bos. Kau kasih begini ceramahku, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Kalau kau tidak setuju ya sudahlah, jangan kau komentar. Nggak enak ceramah kau kasih begini. Cuma cepat habis kotamu. Maka saya sediakan yang 1 menit, namanya Chelsea, ceramah singkat. Bagaimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Mana caranya Ustaz? Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku kok tidak mau tak putar, hakul yakin tidak ada kuotamu.